Iya, dan pertanyaan mereka cuman sebenarnya ada 3 intinya. Cari bibitnya di mana, makannya kayak gimana, dan jualnya kemana. Pasar ya. Kalau di pasar itu ngomongin gelapnya itu sebenarnya banyak, terutama kita bicara mafia domba dan kambing gitu sebenarnya banyak banget. Kalau menurut saya sih ya, cuman ada beberapa yang memang kayak membatasi diri gitu. Saya nggak bilang pelit lah ya. Membatasi diri untuk kayak berbagi gitu, mereka sangat membatasi karena tahu ini prospeknya seperti apa. Tuh mereka benar-benar paham kan? Paham sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Tani. Kita sudah berada di salah satu daerah yang pastinya masih road to Semarang. Podcast ini Tani bersama Mas Bagus, yaitu salah satu pemilik dari SJ Farm. Betul. Langsung kita sambut aja. Halo, assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kambing. Kenapa kambing tuh begitu seksi untuk kita selalu bicarakan ya Mas Bagus ya? Gitu ya. Iya, kenapa ya? Coba bisa di-share atau misalnya ada yang di pikirannya Mas Bagus tuh gimana? Kenapa begitu seksi? Apa karena pandemi kah? Atau memang ada sesuatu yang menggiurkan di balik itu semua? Menggiurkan ya. Iya, karena kayaknya kalau ngomongin soal kambing dan domba kan sahabat tadi kayak kita nggak ada habisnya gitu, pengennya belajar. Penasaran terus ya. Penasaran terus kayak banyak yang harus kita ulik gitu Mas Bagus. Nggak tahu nih ya, saya juga nggak tahu nih gimana nih. Karena saya juga saya sebenarnya udah ya belum lama sih ya. Baru 5-6 tahun yang lalu saya baru mulai di bisnis ini. Baik. Awalnya itu dari invest sebenarnya Mbak. Dari invest? Ya, dari invest ke teman, lalu berkembang. Kebetulan waktu itu saya masih ngantor. Terus persis sebelum pandemi saya resign. Akhirnya saya memutuskan untuk concern di sini. Gitu. Wow. Saya bikin kandang baru. Ya dengan apa adanya seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Kandang yang sederhana kecil ini. Dan ternyata lumayan asik. Wah. Ternyata lumayan asik gitu. Saya nggak tahu nih kenapa orang-orang belakangan ini banyak sekali yang datang ke saya gitu kan. Oke. Mas, saya mau ini dong mainan domba kambing, gimana caranya gitu. Iya, selalu itu kan pertanyaan itu yang muncul. Iya, dan pertanyaan mereka cuman sebenarnya ada 3 intinya. Cari bibitnya di mana, makannya kayak gimana, dan jualnya kemana. Pertanyaannya kan sebenarnya hanya itu. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi menurut saya nggak sesimpel itu juga sebenarnya, karena ini kita musuhnya nih makhluk hidup nih, kita nggak bisa pukul rata dengan katakanlah kita jualan pasir, kita jualan batu, yang kita beli sekilo bisa jual sekilo gitu kan. Iya benar. Gitu kan. Kalau makhluk hidup kan beda ya, kita harus benar-benar bisa treatment, ya kan, karena ya pastinya itu akan berefek gitu. Sebenarnya menurut saya, untungnya itu juga nggak terlalu gede-gede amat gitu sih Mbak. Cuman kalau yang ini yang saya cari di kandang ini nih sebenarnya hanya kayak saya dapat kayak ketenangan hati gitu sih. Ketenangan hati. Iya, saya lihat domba-domba saya makan, saya bisa jalan-jalan ke sana ke sini, kirim kambing, kirim pakan, jalan-jalan gratis gitu kan, dapat duit ya kan. Sebenarnya hanya sesimpel itu sih kalau saya, cuman nggak tahu di mata mereka yang baru-baru ini apa yang mereka lihat. Saya juga nggak terlalu paham gitu. Cuman mungkin ya perlu kita explore lebih dalam lah untuk masalah itu. Mereka pasti punya tendensi sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka cari di bisnis ini gitu. Rata-rata apa yang mereka cari Mas? Nggak tahu tuh. Nggak paham juga ya. Nggak tahu tuh. Padahal kita ngomong kayak ngomongin fattening, kayak ngomongin breeding gitu kan, kayak milking gitu. Untungnya berapa sih? Nggak banyak gitu sebenarnya. Kalau kita bicara bisnis secara whole package gitu ya. Whole package-nya. Jadi kita modalnya banyak, kita
effortnya tiap hari juga lumayan tinggi gitu kan. Harus perhatiin benar-benar satu-satu, mana yang lemes, mana yang sakit harus kita obatin dan lain sebagainya. Baru kita mungkin 2-3 bulan baru bisa panen gitu kan. Kalau breeding bahkan kita harus menunggu lama untuk menghasilkan anaknya, cempe gitu ya. anaknya cempenya lahir gitu kan. Belum nanti cempenya kalau bermasalah dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang di ini? Saya juga nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Ya cuman ya apa? Tapi gini, saya ada 1-2 pola yang saya amati di orang-orang baru ini. Mereka rata-rata orang yang secara finansial berlebih. Oke. Pertama, kedua yang banyak itu adalah orang-orang tua, dalam artian yang dia sudah nggak produktif lagi di kantor gitu ya. Mereka mau mengalihkan kegiatan mereka di kampung halaman atau Back to nature gitu ya. Nah, semacam itulah kayaknya. Itu banyak datang ke yang saya. datang gitu. Tapi nun sewu nih Mas Bagus, dulu berarti sebelum pandemi sempat resign, kalau boleh tahu dulu sempat kerja di mana Mas Bagus? Saya terakhir kerja di salah satu tempat wisata di daerah Semarang. Oke. Lumayan gede. Terkenal gitu ya. Terkenal. Lumayan gede. Itu persis banget sebelum pandemi. Jadi terakhir saya akhir Februari tahun 2020. Oke. Saya resign. Waktu itu Maret pertengahan. Wah, itu pas pandemi meledak iya, gitu pandemi kan. meledak Maret. Saya alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah ya apa ya. Dan saat pandemi pun di kandang ini juga saya bisa survive gitu, meskipun saya ini istilahnya ngopeni kandang baru gitu ya. Alhamdulillah masih bisa survive. Oke. Alhamdulillah sahabat Tani. Berarti ini kandangnya berapa banyak sebenarnya kalau punya SJ Farm. SJ Farm. Nah, ya. Kalau SJ Farm sendiri sebenarnya hanya ada 2 sebenarnya. Hanya ada 2. Yang murni punya SJ Farm ya. Cuman kami ini banyak dipercaya orang untuk handle kandang. Oke. Kita ngisi, kita pelihara, kita maintain, kita jual hasil pengemukan rata-rata pengemukan sih. Oke. Rata-rata pengemukan dan mereka ya seperti tadi yang saya bilang, mereka sebenarnya nggak buta apa-apa sih, hanya ya udah gue bikin kandang aja gitu. Terserah lu mau kasih duit gue berapa gitu, yang penting ada hasilnya. Ya, gitu ada sih. Kalau di kandang ini berapa banyak kambingnya sih Mas Bagus? Ini kalau total kapasitas 300 Mbak. 300. Cuman karena saya fokus di trading. Oke. Trading bibit maupun gemukan, jadi nggak pernah penuh. kadangnya ya udah itu aja, ntar besok ganti lagi gitu. Apalagi sebentar lagi kan bentar-bentar mau Lebaran Haji nih udah. Iya, sudah bener. Hawa-hawa nuansanya sudah mau berasa nih, habis awal kan berarti bentar lagi kita Lebaran Haji. Iya. Kalau para pemain domba nih sebenarnya udah hafal gitu ya. Kita Lebaran Haji tuh harus ngapain aja gitu. Makanya biasanya kan banyak dari lembaga-lembaga luar negeri itu yang kita diberikan kepercayaan untuk pengadaan program kurban mereka. Jadi kayak tebar kurban gitu kan. Tebar kurban. Ini Feby baru dengar nih. Nah, iya kayak tebar kurban gitu kan. Jadi mereka itu dari lembaga-lembaga luar negeri yang di Indo juga banyak sih, kayak lembaga-lembaga zakat gitu. Zakat itu. Mereka kan banyak program untuk kurban gitu, berbagi lah istilahnya, dan itu di daerah-daerah terpencil gitu kan. Itu mereka rata-rata menggunakan domba, jarang yang menggunakan kambing Jawa, itu jarang. Makanya jarang justru. Jarang. Padahal yang kita sering lihat tuh kambing Jawa ya. Kambing Jawa gitu. Iya, kalau mungkin orang umum melihat ya kambing Jawa gitu. Tapi itu kearifan lokal sih kalau menurut saya. Katakanlah kalau di lokal Pantura itu kambing Jawa dia namanya lebih berkibar nih. Cuman kalau di daerah selatan kayak di Jogja, Muntila, di Magelang, Wonosobo mungkin itu domba yang lebih berkibar namanya. Cuman secara keseluruhan kalau kita ngomongin lembaga yang untuk program kurban itu kita banyaknya domba. Gitu. Dan itu ribuan gitu kan. Ini wah banget sebenarnya, wah banget. Ya tapi namanya orang usaha pasti ada satu waktu dia panen gitu kan. Panen tinggi gitu, ntar waktu lain ada yang pas sepi-sepi gitu kan, ada. Tahun berapa panen paling, kan udah 6 tahun ya. Berarti ada fase panen tertinggi. Itu di tahun berapa Mas Bagus? Ya sebenarnya
kalau karena ini saya itu bukan orang yang apa ya, yang tertib di pembukuan tuh enggak. Jadi nggak ngerti lah, ya udah ngalir aja gitu ya. Cuman alhamdulillah tahun ini ya kalau untuk lembaga itu alhamdulillah udah sekitar ya mungkin hampir 2.000 lah kalau untuk tahun ini. Tahun ini saja. Untuk tahun ini saja. Itu hanya untuk lembaga aja, belum nanti yang pribadi gitu, untuk konsumen pribadi. Masya gitu. Allah, luar biasa. Ini nih yang bikin seksi ya. Nah, mungkin itu yang bikin seksi ya. Itu kali ya. Kita nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Dan informasi yang Feby dapat juga ternyata Mas Bagus ini adalah ketua dari Juleha. Betul. Feby sering nyebutnya Julaiha. Kalau itu nani apa namanya, Betawi ya Julaiha. Juleha, iya. Juleha itu apa Mas? Juleha itu kebanyakan dari juru sembelih halal. Gitu. Itu kerjaannya berarti menyembelih kambing dan domba? Yes, betul. Tiap harinya begitu? Ya, mau disembelih? Enggak ya? Kayak udah gemuk soalnya. Sudah siap potong gitu. Udah banget nih ya kan. Potong utang-utang tadi. Iya, jadi saya kebetulan dipercaya sama teman-teman jadi ketua di Juleha, DPD Kota Semarang. Juleha itu adalah juru sembelih halal. Juru sembelih halal? Iya, juru sembelih halal. Jadi kita memastikan kehalalan hewan yang kita sembelih ini kayak apa nih gitu kan. Soalnya ya kayak sebenarnya gini, kalau di Malaysia isu makanan halal itu udah getol banget mereka suarakan gitu. Cuman kalau di Indonesia kurang sebenarnya. Kayak contoh kayak kita lihat sembelihan ayam di pasar gitu kan, baru disembelih ya disembelih pun nggak sempurna. Kayak Mbak Feby tahu lah, potong ayam tuh lubangnya seberapa sih, paling sekuku gitu kan. Itu dia mau ngalirin darah dari mana kalau cuma lubangnya sekuku gitu kan. Kan kita tahu yang kalau nyembelih hewan itu yang disembelih apa aja, ke saluran makan, saluran nafas, 2 pembuluh darah itu kan harus putus gitu kan. Itu baru bisa, biar sekali krek gitu ya. Nah, begitu baru kita pastikan sembelihan kita halal. Sedangkan gimana kita tahu halal kalau itu sembelihnya cuma sekuku, sedangkan belum mati udah dimasukin ke air panas. Ya kan, langsung tuh air panas, habis itu langsung ke apa namanya yang untuk ini tuh apa namanya, cabut bulu tuh. Nah, itu matinya kenapa tuh? Matinya gara-gara disembelih kah? Gara-gara kena air panas kah? Nggak tahu. Kalau kena air panas otomatis jadi bangke. Mau makan bangke? Kesabarannya aku gak mau makan yang haram-haram karena dosa ya kan. Selain dosa juga masuk ke aliran darah kita ya kan. Nah, jadi amal perbuatan gitu. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat Tani, kita langsung nanti ke segmen 2 mengenai berbudidaya, budi dan karya. Sahabat Tani, sekarang Feby berada sudah di Subur Jaya Farm ya. Subur mah Feby ya. Subur Jaya Farm bersama Mas Bagus. Betul. Ya kan Mas Bagus, tadi juga kita sempat membahas mengenai kambing. Nah, paling yang happening tadi kan penggemukan nih. Sebenarnya penggemukan kambing itu seperti apa sih Mas? Pengemukan itu intinya adalah kita mempercepat penggemukan domba atau kambing supaya kita peroleh kualitas karkas yang bagus, yang itu nanti outputnya bisa untuk akikoh, bisa untuk sate dan lain sebagainya lah. Itu karena itu kalau pengemukan ini spesifik sebenarnya kita domba sih ya, yang banyak untuk saat ini ya. Karena kalau kambing kayaknya saya jarang deh lihat pengemukan kambing gitu. Kalau pengemukan domba banyak gitu. Karena hampir semua warung-warung sate sebenarnya saat ini pakainya domba gitu. Bukan kambing Jawa gitu ya. Terus akikoh, lembaga akikoh itu yang murah-murah itu juga pakai domba semuanya gitu. Jadi yang banyak itu ya itu. Jadi kita percepat itu supaya dapat kualitas daging yang bagus dan kualitas karkas yang bagus gitu. Dalam satu domba berapa karkas persen yang dihasilkan dikatakan bagus tuh berapa? Karena kan karkas itu adalah ketika sudah disembelih berapa si daging yang dihasilkan ya? Kalau yang bagus itu ya minimal 50% Mbak pastinya. 50%? 50% itu minimal ya.
Oke. Lebih bagus kalau kita bisa 52, 53 bahkan sampai 55 itu juara lah kalau Juara. menurut saya. Juara kalau 55. Udah pasti menang itu yang beli maksudnya. Iya. Katakanlah Menang banyak gitu menang ya. banyak gitu. Gitu. Dan tantangannya banyak tapi. Tantangannya apa aja nih? Nah, tantangannya Mas, bagus. jadi mulai dari awal dulu nih. Mulai pemilihan bibit. Oke. Pemilihan bibit itu kita nggak bisa sembarangan. Mulai dari asalnya dari mana, Oke. kesehatannya seperti apa, dia dari kandang atau dari pasar. Dari kandang atau dari pasar? Nah, Itu bedainnya gimana? beda Mbak. Kalau kita beli dari kandang itu dia tingkat stresnya nggak terlalu nih karena dia dari kandang pindah ke kandang doang. Tapi kalau itu kambing dari pasar, dari kandang si petani kan udah ke pasar dulu nih, dia udah stres dulu kan di pasar kan ya. Iya, bener. Banyak orang dipegang-pegang dan lain sebagainya, bahkan kan nggak dikasih makan juga, kelaparan mungkin di situ, dia pindah lagi ke kandang yang beli gitu iya. kan. Stresnya kan 2 kali nih. Nah, kalau dari kandang ke kandang kan langsung gitu kan. Itu kita bisa kurangi stres di situ gitu. Terus setelah pemilihan bibit itu pola makan itu dan makannya itu seperti apa gitu kan. Ada yang bilang pakan yang bagus itu pakan kering, ada yang bilang juga pakai fermentasi yang bagus, yang paling bagus ada lagi pakai silase dan lain sebagainya. Semua benar. Semua benar. Karena kita bicara kearifan lokal di sana. Ketika nggak ada bahan yang bagus untuk diolah menjadi kering, yang ada cuman fermentasi, ya udah kita maksimalkan itu. Ketika kita bisa ambil sources yang pakan kering, lebih gampang dibandingkan kita fermentasi, ya udah itu yang paling bagus. Hubungannya seperti itu sih. Jadi banyak tantangannya. Terus nanti pemeliharaannya seperti apa, nanti treatment awalnya harus seperti apa, banyak lah itu tantangannya tuh. Banyak justru. Banyak ya. Oke. Dan lagi-lagi sebenarnya untungnya nggak seberapa. Tapi nggak tahu. Iya sebenarnya iya. Karena biaya yang dikeluarkan juga begitu banyak. Banyak sebenarnya kalau berbanding modal tuh banyak sebenarnya. Berbanding modal, katakanlah kita modal berapa ya, 900.000 gitu ya. Kita paling bisa jual berapa sih? Paling banter itu paling 11 gitu. 1.100.000 1.100.000 kalau udah gemuk gitu kan. Itu kita nunggu paling nggak 3 bulan gitu. Tapi nggak ada gitu caranya biar dia gemuk tapi posisinya biaya kita sebagai yang memelihara itu ditekan gitu. PR sebenarnya itu. Itu PR semua petani, semua orang kandang itu sebenarnya PR-nya yaitu gimana caranya kita tekan cost supaya dapat profit yang tinggi kan gitu kan. Iya. Cuman kembali lagi ya namanya ilmu pasti berkembang. Dulu kita belum ketemu yang namanya pakan kering, dulu masih taunya ya domba itu makannya rumput gitu kan. Sekarang bisa kita ada pakan kering kayak kangkung kering, terus pakai konsentrat dan lain sebagainya, itu kan perkembangan ilmu ya. Iya. Jadi ya kita sabar aja kali. Sama nanam sendiri juga kan ya Iya, beberapa. Karena gitu. dengar-dengar juga Mas Bagus juga nanam pakan ternak. bikin sendiri. Bikin Ya. sendiri. Jadi saya menggunakan, kalau metode saya pakan kering sebenarnya untuk pengemukan. Oke. Dan saya bikin sendiri, ngolah sendiri tepatnya, bukan bikin sendiri. Ngolah sendiri itu jadi saya campur sendiri. Oke. Saya beli bahan pakan kering, saya campur sendiri untuk saya berikan ke domba untuk pengemukan gitu. Oke. Jadi ada 2 jenis sih, yang satu yang PK 16, yang satu sekitar 13,5 gitu. Dan pemberiannya juga Beda juga. Tapi sebenarnya kalau kita kasih pakan hijau sama pakan kering ngaruh banget nggak sih ke berat badannya, atau memang lebih bagus yang pakan hijau langsung gitu, atau yang silase juga, atau gimana? Sebenarnya Ada perbedaan nggak di badannya si kambing dan domba? beda banget. Beda banget. Karena pertama kalau hijauan itu jelas nutrisinya kurang. Cuman dia murah. Oke. Nah, jadi keunggulannya masing-masing nih. Kalau pakan kering nutrisinya banyak tapi biayanya tinggi. Iya. Gitu kan. Tapi itu berbanding lurus juga dengan hasilnya gitu. Katakanlah kita pakai pakan hijau itu 5-6 bulan baru gemuk. Kita pakai pakan kering 2-3 bulan sudah bisa panen. Oke. Tapi nutrisi si kambingnya terpenuhi. Terpenuhi.
terpenuhi. Sebenarnya kalau hijau aja sebenarnya juga sudah terpenuhi. Memang aslinya makanannya hijau kan gitu iya. kan. Memang sudah terpenuhi dari situ. Cuman kan kita ngejar pertumbuhan cepat nih. Oke. Kita ngejar karkas cepat, gimana caranya dia dapat daging yang oke, karkasnya bagus gitu kan. Iya. Nah itu kita akali di pakan gitu. Nah itu tantangan-tantangan ya. Tapi kalau tantangan. ngomongin tantangan kayaknya nggak pas juga kalau tidak diimbangi dengan hal pencapaian terbesar apa gitu. Ya kan? Kalau tantangan, karena Feby yakin ketika tantangannya berat, besar, pasti sudah disiapkan oleh Sang Maha Pencipta untuk pasti dengan sesuatu hal yang besar juga gitu biasanya. Apa ya? Saya nggak tahu yang gini. Kita nggak melulu ngomongin apa ya? Janganlah melulu ngomongin masalah duit gitu ya, finansial lah ya. Kita nggak usah melulu ngomongin itu. Kalau saya pribadi, saya prinsip bikin kandang ini sebenarnya yang pertama itu saya pengen tenang aja sih, cari ketenangan hati gitu ya. Saya lihat domba-domba saya makan, saya lihat domba saya tumbuh besar, tumbuh gemuk dengan baik gitu ya. Itu senang banget rasanya Mbak gitu. Kita apa ya, sesama makhluk kita bahagiakan lah gitu. Dan saya jualan domba itu ya ketemu temen, bahkan jadi saudara yang tadinya ribut malah jadi saudara gitu kan. Itu kan banyak kan kayak gitu tuh, saya pengalaman kayak gitu tuh. Jadi ya saya syukuri itu banget gitu ya. Jadi ibarat saya kemana-mana nih, ada saudara di sana, ada teman di sana, mampir gitu. Jadi membuka networking. Ya, banyak saudara. Banyak saudara, banyak rezeki. Amin. Tapi kalau impian terbesar dari Mas Bagus untuk kedepannya, ya kan, SJ Farm ini apa Mas? Impiannya nggak ada sebenarnya saya. Wow, cinta damai. Saya nggak punya impian yang gimana sih sebenarnya. Saya hanya ya udah kita jalan aja apa adanya. Kita soalnya gimana, susah kita ngejelasinnya. Kalau udah ketemu jalan nih, orang hidup tuh kan yang dicari kan paling apa sih? Iya tenang hati aja sih sebenarnya kan. Kalau Anda udah dapet nih tenang hati, mau ngapain lagi? Nggak ada. Iya sih, benar. Bener kan? Bener. Kayak udah nggak. Apa yang mau dikejar gitu? Iya, apa yang mau dikejar gitu? Punya nggak punya duit ya udah, gue tenang gitu loh Mbak. Iya. Ya kan? Bener ya. Iya, ya kayak udah nggak ada. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ibaratnya gitu ibaratnya ya. Gitu lah ya. Oh, oke. Ibaratnya gitu ya. Ya udah, gue tiap hari kesini jalan 20 menit sampai 30 menit dari rumah pun tak jalani gitu tiap hari gitu kan. Berangkat siang, pulang tengah malam dan lain sebagainya gitu. Iya bener ya. Ya nggak ada tuh yang namanya aku terus ngeluh terus capek. Selama ini 6 tahun ini nggak ada sama sekali. Ya nggak 6 tahun juga sih. Karena sebelumnya kan kerja gitu. Iya sih, tapi waktu sih. itu malah jadi pagi kerja, sore saya ke kandang pasti kerja. Gitu, iya, kan? pasti gitu dan itu seneng juga ininya, ngejalaninnya tuh seneng aja gitu. Jadi ya udah kayak habis ini mau apa? Nggak tahu. Ya udah apa aja yang bisa bikin aja, kerjain aja gitu. Wow, mengalir seperti air. Baik sahabat tani, segmen ketiga kita akan mulai mengenai keresahan milenial dan para petani seperti apa. Check it out. Dan gelisah kalau misalnya kita sudah mau terjun di dunia bisnis kambing dan domba, kayak maju mundur gitu ya. Karena sebenarnya sisi terang dari kambing dan domba banyak, tapi juga ada sisi gelapnya kambing dan domba. Itu bisa dijelaskan nggak sih Mas Bagus, mengapa selalu ada sisi gelap di samping sisi terang ya? Ya truk aja gandengan, masa nggak ada gelap nggak ada terang? Iya bener juga ya, ada matahari ada bulan bintang ya. Iya ya banyak sebenarnya. Apa ya
nggak sebenarnya bisnis seperti ini nih nggak seenak yang kita lihat sih sebenarnya gitu kan. Banyak sekali tantangan di sana. Mulai dari pemeliharaan sampai kita ngomongin hilir nih ya sekarang ya. Masalah pemasaran mungkin pasar ya. Kalau di pasar itu ngomongin gelapnya itu sebenarnya banyak, terutama kita bicara mafia domba dan kambing gitu sebenarnya banyak banget gitu. Banyak banget ya Mas. Banyak banget. Dari yang mulai main karkas, mulai main harga sendiri dan lain sebagainya. Katakanlah kita tahu impact dari dunia media sosial itu kan luar biasa tinggi. Iya, sedangkan betul. Orang sekarang itu pada kayak kita bicara milenial gitu kan, kalau dia pasti kan nyasarnya ke media sosial gitu. Dan gak banyak media sosial itu yang nggak sedikit dari media sosial itu yang jadi kejahatan di sana. Katakanlah kayak kita order gitu kan, belum pernah ketemu orangnya, kita udah transfer, akhirnya nggak dikirim dan lain sebagainya, sedangkan kita nggak tahu eksistensi mereka seperti apa ya. gitu kan. Banyak sekali gitu ya. Itu yang sebenarnya yang bikin kita harus berhati-hati benar-benar untuk memulai bisnis ini gitu. Dan seperti saya pun juga masih banyak ini Mbak, masih banyak yang perlu kita hati-hati gitu ya. Katakanlah main karkas deh. Orang main karkas itu kayaknya mulus-mulus aja gitu. Sebenarnya enggak. Katakanlah kita bawa 20 ekor, dipotong semua, bayarnya cuma 10 dulu. Nanti sisanya besok. Sedangkan kita harus ngirim terus tuh 20. Ya kayak gitu kan. Menurut saya kurang sehat lah ya. Mengganggu kestabilan. Iya makanya. Ya dia enak gitu ya, bisa jual terus. Sedangkan kita yang supply ini kadang-kadang kerepotan di sana gitu kan. Makanya saya sangat menghindari untuk masalah finansial dengan yang hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau mau cash, kalau nggak mau ya sudah gitu. Bukan apa-apa sih sebenarnya. Itu lebih enak buat saya dan Anda sebenarnya. Simbiosis mutualisme tadi itu. Kalau memang itu dipandang jelek barangnya, ya sudah komplain aja, ntar adalah pasti konsekuensi itu. Kurangin harga lah dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi itu bukan jadi alasan gitu lah, katakanlah ya. Katakanlah ini tak bayar 70% dulu, yang sisanya entahlah, lihat dulu barangmu bagus nggak gitu. Nah menurut saya itu ya kalau nggak percaya ngapain beli gitu loh. Wow, iya juga sih. Kalau nggak percaya ngapain beli, ya udah cari aja supplier lain gitu kan. Kalau saya sih ya gimana enaknya aja lah. Kamu jalan, aku jalan, kita temenan, saudaraan, itu lebih bagus menurut saya daripada terus kayak itu kayak malah kesannya kan kayak jadi saingan gitu kan. Ya kalau menurut saya janganlah, kita lebih baik dibalik aja. Kita jadi saudaraan, beli ke saya, bayar cash, silahkan kalau ada komplain mau apa-apa, istilahnya saya siap tanggung jawab. Saya seperti itu. Yang penting tetap ada niat baik dari kedua belah pihak, yang penting oke. Itu aja. Mafianya banyak. Banyak ya? Banyak, hati-hati. Hati-hati. Kita harus benar-benar hati-hati mencari orang yang dapat dipercaya berarti dunia ini. Berarti Vivi bisa membuat statement bahwa ya ini bisnis yang seksi dan menggiurkan dari segi bisnis sebenarnya. Karena kenapa begitu mafia ini kenapa begitu tertarik gitu sama kambing dan domba di yang yang hajat orang banyak gitu, kayak pertanian, peternakan. Itu tuh kenapa mafianya terlalu banyak? Jadi seolah-olah orang untuk masuk ke dunia sana, kita yang pengen masuk ke dunia sana tuh kayak dipersulit, disusahkan, dibrodokan dulu gitu, dibuat habis-habisan dari segi modal dan segala macam. Iya, karena Mbak, sebenarnya kalau menurut saya Indonesia tuh kalau di masalah pertanian, peternakan itu luar biasa sebenarnya. Cuman pemerintah kita kadang-kadang yang kurang aware di sana. Iya, sumber daya alam sumber daya kita tuh luar biasa sebenarnya. Dan contohnya kayak domba gitu ya. Kalau ngomongin pemasaran nih di domba itu sebenarnya kita nggak usah bingung kalau ngomongin masalah pemasaran. Yang bingung itu orang yang nggak mau explore aja sebenarnya. Kalau ketemu peternak gede, ketemu kandang-kandang gede, ya silakan silaturahmi, barangkali bisa collaborate di sana gitu kan. Kalau kita sendiri-sendiri ya udah bisanya gitu ya gitu aja udah. Gitu.
katakanlah banyak dari lembaga luar negeri itu yang mereka ada program di Indonesia dan itu butuhnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Sedangkan pemain domba itu hanya itu aja. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Apakah dibuat hanya itu aja? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Kalau menurut saya sih ya. Iya. Cuman ada beberapa yang memang kayak membatasi diri gitu. Saya nggak bilang pelit lah ya. Membatasi diri untuk kayak berbagi gitu. Mereka sangat membatasi karena tahu ini prospeknya seperti apa. Tuh mereka benar-benar paham. Paham kan? Paham sebenarnya. Kalau saya beda. Mikirnya kita semakin banyak ya seperti yang saya bilang ya, semakin banyak saudara, semakin banyak relasi, market kita akan terbuka lebar. Kita bisa lebih leluasa itu. Kalau saya sih lebih mikir praktiknya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang mikirnya kadang ditanyain aja, Mas ini pakannya apa sih? Pakannya ya kayak gini aja Mas gitu. Gitu kan. Ini gimana sih cara meliharanya? Ya udah gini aja kasih makan gitu. Ya, jawabnya detail, karena kan sebenarnya kalau memelihara makhluk hidup harusnya lebih detail dong. Iya ya kan? Kita, dan jenis kambing tuh banyak, jenis domba juga banyak. Proses melahirkan kalau breeding ya, kalau makan pakan yang karkas ini kan juga harus komposisi makannya harus benar. Iya. Karena pencernaan kambing itu kan banyak. Ya adalah orang yang kayak gitu, tapi kalau saya yang kalah, mau belajar ayo, mau join ayo, mau ngapain ayo udah pokoknya yang penting ada duitnya ayo pokoknya ya, karena Mas Bagus ini juga salah satu founder generasi muda untuk terus berkarya sih ya Mas ya. Salah satu programnya adalah ya bikin kandang kambing anak-anak muda di sekitaran, lalu diberikan kambing dan mereka biar produktif. Itu luar biasa loh Mas. Buat saya pribadi saya bangga, dan itu langkah yang mulia. Nggak setiap orang yang punya uang pun mau menjalani itu. Yang mereka punya kemampuan secara finansial, secara ilmu, secara segala macam mau seperti itu. Iya. Tapi kenapa Mas mau seperti itu? Ya seperti tadi ya saya bilang, kalau kita punya, katakanlah kita punya stok barang banyak nih, ya udah kita tentuin harga. Kita menang harga. Di mana-mana habis kita punya. Iya sih benar. Iya kan? Soalnya tadi saya bilang pemain domba itu nggak banyak sebenarnya. Jadi tahu gitu lah. Oh di sana ada pemain domba gede, di sana ada pemain domba gede. Ya udah orang itu aja. Iya. Tapi semakin kita kalau udah kita gede bisa menguasai, katakanlah di daerah Jawa Tengah aja lah. Itu ya pasar luar Jawa Tengah biasa gitu, luar biasa. Kita bahkan ya mungkin bakal kerepotan banget gitu. Dan saya butuh orang-orang yang bisa mendampingi saya untuk ke sana gitu. Makanya di sini itu kebetulan saya berada di tempat yang tepat banget menurut saya, karena pertama orang-orang di sini itu, di sekitar sini itu sudah akrab banget dengan yang namanya kambing domba. Hampir di setiap rumah itu ada kandang, meskipun isinya hanya 2, 5, 10 dan lain sebagainya gitu. Cuman saya support mereka kadang-kadang. Ya walaupun setahun sekali sih. Kadang-kadang kalau pas Idul Adha seperti ini, saya banyak order dari lembaga. Saya masukin ke sana titip gitu kan, 50, 20 sekuatnya mereka lah. Bahkan saya support gitu, nanti Idul Adha saya ambil, saya kirim, mereka saya bayar. Ya senang banget mereka seperti itu. Karena pasar juga butuh kontinuitas. Betul. Si barangnya gitu ya, maksudnya si makhluk hidup ini. Semakin tahun itu semakin hari kebutuhan ini semakin tinggi gitu. Sedangkan breeding itu sudah semakin minoritas gitu. Seorang semakin tertariknya ke fattening, mereka nggak berpikir breeding gitu. Kalau fattening terus, ya bibitnya dari mana? Nggak ada. Gitu. Nah ini dengan teman-teman yang di sini ini, teman-teman muda utamanya. Jadi saya kayak membangun effort mereka itu di kandang itu nggak hanya nongkrong, nggak hanya ngopi-ngopi gitu, main games gitu ya, mabar gitu. Pusreng. Itu harus ada sesuatu yang harus kita bisa kerjakan di sana gitu. Kebetulan kemarin ketemu ketemu jalan gitu. Ada salah satu lembaga pembiayaan di Semarang itu, asalnya dia dari Biro Umroh dan Haji sebenarnya, karena ini sedang masa pandemi akhirnya mereka vakum di sana. Akhirnya mereka putar otak gimana caranya, datanglah ke tempat kami, Mas, ini saya mau lirik ke segmen pertanian, peternakan, gimana ada sesuatu yang bisa kita garap bareng nggak. Akhirnya saya
coba ajukan 1-2 opsi, akhirnya mereka kayaknya setuju dengan itu. Jadi kita kasih mereka itu pinjaman modal, jadi tanpa agunan gitu kan, hanya modal KTP, yang penting dia punya kandang, dia ada skill untuk pemeliharaan Iya, gitu kan. maintenance si Ya sudah, kambing dan dombanya. ya, jadi ya modelnya kurang lebih seperti itulah. Saya bilang ke teman-teman yang teman-teman yang muda-muda di sini, gimana kalau ada program gini-gini, kalian mau nggak? Kalian bikin aja satu kandang gede, kolektif gitu kan, satu orang ibarat satu petak gitu, tapi di satu lokasi yang gede. Nanti modal nggak usah pikirin, modal udah ada yang modalin gitu kan. Nanti dari situ tak kasih domba, silahkan digemukkan. Nanti kalau sudah gemuk saya beli lagi. Sistemnya seperti itu kurang lebih, dan mereka oke gitu kan. Ya sudah, ini alhamdulillah ya. Ini saya baru proses MOU supplier dengan si lembaga pembiayaan ini. Mudah-mudahan programnya berhasil sih. Amin. Lumayan lah. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita doakan juga mudah-mudahan generasi muda di Indonesia juga bisa bergerak hatinya ya kan, untuk menapaki jejak Mas Bagus untuk terus berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Baik Mas Bagus, terima kasih banyak. Waktu kita tak terasa sudah habis. Oh gitu ya. Iya, Feby terima kasih banyak juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.